Hai guys. Halo guys. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, terus nyalakan notifikasinya. Jangan lupa di like, Jangan lupa ya di and bawah. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu Cucu Soehartini MPD, dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membawakan materi perubahan dan perkembangan organisasi. Kami beranggotakan saya Dede Yusuf Ramadan sebagai MC1, Dan saya Yang Muhammad Pala sebagai pemateri 1. Saya Anissa Fauzia sebagai MC2. Saya Sri Wulandini sebagai notulen. Saya Rifki Nurbayaki sebagai pemateri 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama ialah arti perubahan dan perkembangan organisasi di Indonesia. Yang kedua ialah proses perubahan dan perkembangan organisasi di Indonesia. Materi yang ketiga ialah mengenai kendala yang dihadapi suatu organisasi. Yang keempat mengenai faktor-faktor perubahan dan perkembangan suatu organisasi. Materi yang kelima ialah mengenai tujuan perubahan dan perkembangan suatu organisasi. Dan materi yang terakhir ialah mengenai dampak perubahan dan perkembangan suatu organisasi. Perubahan organisasi merupakan upaya masyarakat dalam organisasi tersebut bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama dengan melakukan perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai aspek. Pengertian pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan sistematik, terpadu, dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi serta memecahkan masalah-masalah seperti kurangnya kerjasama, kooperasi, desentralisasi yang berlebihan, dan kurangnya cepatnya komunikasi dan sebagainya, yang merintangi efisiensi pengoperasian pada semua tingkatan. Menurut Tiagi pada tahun 2002 mengajukan pendapatnya bahwa pengembangan organisasi sebagai suatu usaha yang terencana, terorganisasi, sistematis, dan lebih bersifat kolaboratif antara prinsip pengetahuan tentang perilaku dan teori organisasi dipadukan dan diaplikasikan guna meningkatkan kualitas kehidupan organisasi yang tercermin pada peningkatan kesehatan dan vitalisasi organisasi. Yang dimaksud dengan proses perubahan suatu organisasi adalah tata cara untuk mencapai perubahan organisasi yang lebih baik dan lebih berkembang. Langkah tersebut terdiri atas: yang pertama adalah mengadakan pengkajian, yang kedua mengadakan identifikasi, yang ketiga menetapkan perubahan, yang keempat menetapkan strategi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Materi selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi dalam suatu organisasi. Yang pertama, mengatakan sesuatu yang tidak produktif. Anggota atau pengurus yang gampang sekali mengeluh dan suka membanding-bandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan anggota pengurusnya. Yang kedua, marah-marah yang tidak jelas dan tidak pada tempatnya. Hal ini biasa dilakukan oleh seorang atau pemimpin pada suatu bagian. Biasanya karena seorang anggota atau pengurus tidak melaksanakan sesuai instruksi. Yang ketiga, egoisme. Satu ini memang seringkali terjadi dalam suatu organisasi. Seorang anggota atau pengurus terlalu memaksakan kehendak untuk melaksanakan apa yang dia ingin lakukan. Yang keempat, komitmen dengan apa yang sudah menjadi keputusan bersama. Seringkali sebuah keputusan yang sudah diambil akhirnya hanya menjadi sebuah keputusan yang tidak bisa dijalankan karena tidak ada komitmen dari anggota atau pengurus. Yang terakhir yaitu ketegasan pemimpin ketua. Seringkali karena ketidaktegasan dari pemimpin atau ketua membuat anggota atau pengurus menjadi semakin berbuat semaunya. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab dan perubahan perkembangan organisasi. Ada dua faktor penyebab perubahan organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari perubahan kebijakan lingkungan, perubahan struktur organisasi, volume kegiatan bertambah banyak, sikap dan perilaku para anggota organisasi. Faktor eksternalnya ialah sumber daya alam, kompetisi yang semakin antar organisasi, perubahan lingkungan baik lingkungan fisik maupun sosial. Dari faktor-faktor di atas sangatlah besar kemungkinan suatu organisasi berubah entah ke arah yang lebih positif maupun ke arah yang lebih negatif.
Materi berikutnya ialah tujuan perubahan dan perkembangan organisasi. Tujuan perubahan dan pengembangan organisasi ini adalah untuk meningkatkan suatu kehendak yang kita inginkan untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas. Tujuannya ialah untuk mempererat organisasi satu dengan organisasi yang lain. 2. Untuk meningkatkan mutu dari organisasi tersebut atau organisasi yang telah dibuat. Yang ketiga, untuk meningkatkan peranan organisasi di masyarakat yang luas. 4. Untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dan yang kelima, untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Materi selanjutnya adalah dampak perubahan dan perkembangan suatu organisasi. Ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, dampak yang memberi rasa nyaman kepada masyarakat karena telah mempercayai organisasi yang telah diikuti. Dampak negatifnya ialah dampak dari organisasi adalah dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan berakibat keruntuhan dari organisasi tersebut, yang pada akhirnya proses perkembangan organisasi tersebut menjadi gagal total. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda tidak mengerti, silahkan tanyakan di grup WA ya. Kami, kelompok 3, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa pakai Masker. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun